Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil karim ar-rahman alamal Qur'an khalaqal insana alamal bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jamaah sholat tarawih insyaallah yang dilanjutkan, jamaah sholat isya yang insyaallah akan dilanjutkan dengan sholat tarawih. Alhamdulillah hari ini kita diparingi kenikmatan yang luar biasa oleh Allah untuk membersamai menikmati Ramadan yang mulia ini dengan ibadah-ibadah Ramadan yang insyaallah mudah-mudahan kita bisa menjalankannya sebulan penuh dan kita keluar dari Ramadan ini dalam kondisi terampuni semua dosa-dosanya. Ada satu berita besar. Berita besar ini datangnya dari Sang Maha Besar. Berarti ini sangat penting. Berita besar datangnya dari Sang Maha Besar, yang ini membuat hati kita benar-benar berdebar-debar. Apakah kita termasuk dalam bahasan berita besar ini atau tidak? Berita besar ini salah satu di antara rentetan rangkaian berita besar itu, bunyinya adalah A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innalil muttaqina mafazah. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu nanti akan mendapatkan kemenangan. Ini berita besar termuat dalam surat An-Naba yang artinya berita besar yang datangnya dari Allah yang Maha Besar. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa akan mendapatkan kemenangan. Masya Allah, betapa dahsyatnya manakala kita termasuk dalam barisan orang-orang yang bertakwa dan akan mendapatkan kemenangan itu. Allah SWT menskenario kita semuanya orang-orang beriman ini agar menjadi hamba Allah yang bertakwa, yang sekaligus nanti akan mendapatkan kemenangan. Itu senantiasa diingatkan berulang-ulang oleh ulama kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, yang dipanggil hanya orang yang beriman. Bukan ya ayuhan nas, bukan. Bukan ya ayuhal muslimun, bukan. Tapi ya ayuhal ladzina amanu. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepadamu berpuasa sebagaimana umat terdahulu, supaya kita ini semuanya menjadi hamba Allah yang bertakwa. Dan kalau sudah bertakwa akan mendapatkan berita besar, innalil muttaqina mafazah. Kita akan mendapatkan kemenangan, insyaallah. Nah, ternyata hadiah hebatnya dari orang yang bertakwa itu adalah mendapatkan kemenangan. Sejumlah kitab tafsir menyebutkan bahwa kemenangan yang dimaksud ini adalah kemenangan surgawi. Kita mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi hamba-hamba Allah yang bertakwa. Untuk itu kalau kita membaca skenario Allah yang luar biasa ini, bahwa orang-orang beriman itu diwajibkan berpuasa supaya menjadi hamba Allah yang bertakwa, dan kalau sudah menjadi bertakwa akan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Kalau kita baca dengan kalimat yang lain dalam bahasa Indonesia Sidoarjo ini, diwajibkan itu adalah diharuskan. Diharuskan. Kita umat beriman ini diharuskan untuk bertakwa supaya mendapatkan surga. Bahasa sederhananya kita ini diharuskan masuk surga. Bahasa yang lain, kalau kita pakai bahasa Indonesia, diharuskan itu dipaksa. Jadi kita ini dipaksa
untuk masuk surga. Masya Allah, nikmatnya ini sebuah pemaksaan yang sangat indah. Maka sebenarnya kita dihadapkan pada sebuah pilihan. Silakan milih. Mau dipaksa masuk surga atau sukarela masuk neraka. Silakan pilih sendiri itu. Ya. Tinggal pilih kita ini. Kalau memang suka dipaksa masuk surga, maka yang manut sama aturan-aturan agama. Yang manut, yang taat. Ojo ngeyelan. Ya. Jadi kenikmatan dipaksa itu ternyata luar biasa karena ujung-ujungnya adalah surganya Allah. Nah, bagaimana supaya kita ini bisa menjadi hamba Allah yang bertakwa? Dan bahasan kita hari ini adalah di antaranya adalah bagaimana supaya kita bisa menjaga hati kita supaya hati kita ini senantiasa bertakwa. Alhamdulillah Rasulullah memberi rambu-rambu yang sudah kita hafal pula rambu-rambunya ini. Man soma Ramadana imanan wahtisaban. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan ini karena iman sekali lagi iman, wahtisaban, dan mengharap ridhonya Allah, ghufira lahu, maka kita akan diampuni semua dosa-dosa kita yang telah lalu. Masya Allah, kenikmatannya. Tapi syaratnya harus menggunakan hati yang bersih. Hati yang bersih, yakni hati yang semata berharap karena ridhonya Allah, bukan karena harapan yang lain. Itu sebabnya mumpung di awal-awal Ramadan, puasa kita juga belum genap 1 minggu ini, belum 1 pekan ini, maka khotib mengingatkan dirinya sendiri sekaligus jamaah semua yang rabu di sini untuk senantiasa menjaga hati. Jangan sampai hati kita berbelok, tergelincir, terpeleset, bukan karena imanan wahtisaban, maka kita tidak akan mendapatkan ampunan. Terminologi hati yang bersih ini di dalam Al-Quran surat Asy-Syu'ara ayat 88 disebut dengan istilah qalbun salim, hati yang bersih. Nah, bagaimana hati yang bersih ini senantiasa kita jaga dalam perilaku ibadah-ibadah kita? Ulama kita, salah satu di antaranya Imam Ibnu Qayyim, membuat satu resep yang sangat sederhana agar hati kita senantiasa terjaga. Yakni gunakan 2 guiding question ini, dua pertanyaan yang bisa menggait kita ini, hati kita ini, agar senantiasa hati kita ini menjadi hati yang qalbun salim, hati yang bersih. 2. Yang pertama, gunakan kata tanya mengapa. Mengapa? Kalau kita gunakan kata tanya mengapa ini, maka hati kita nanti akan terbimbing untuk mendapati imanan wahtisaban. Qalbun salim, hati yang bersih. Mengapa? Dikaitkan dengan ibadah yang kita lakukan. Mengapa kita puasa? Jika dikaitkan dengan sholat, kita bisa pakai mengapa kita sholat? Jika jawabannya mengapa kita sholat itu adalah semata karena Allah, semata karena mengharap ridhonya Allah, maka hati kita termasuk hati yang bersih. Jadi penting sekali kita untuk senantiasa bertanya tentang ibadah-ibadah kita ini dengan awalan mengapa. Jika jawaban dari mengapa ini bukan karena Allah, maka saat itulah hati kita kotor. Hati kita sedang bermasalah. Hati kita sedang sakit. Jika bukan karena Allah. Jika sholat bukan karena Allah. Jika puasa bukan karena Allah, jika umrah bukan karena Allah, jika haji bukan karena Allah, jika zakat bukan karena Allah, maka sungguh kita sedang berada dalam kondisi yang hati yang sakit. Hati yang bermasalah ini akan menimbulkan keguncangan nilai ibadah. Jika niatnya itu bukan karena Allah, maka ini dikhawatirkan menjadi sebuah kesyirikan, atau sekurang-kurangnya akan jatuh pada terminologi riya, ingin mendapatkan pujian dari Allah, dari selain Allah.
Yang kedua adalah pertanyaan yang kedua. Yang pertama mengapa? Yang kedua adalah bagaimana. Selalu tanyakan dua hal ini untuk mengontrol hati kita, karena hati itu berbolak-balik. Yang pertama mengapa? Mengapa kita beribadah? Semata karena Allah, semata mengharap ridhonya Allah. Dan yang kedua, bagaimana kita ini beribadah? Bagaimana kita ini beribadah? Jika jawaban kita bagaimana kita beribadah ini sesuai dengan tuntunan Rasulullah, maka tepatlah ibadah kita itu. Jika puasa ini sesuai dengan tuntunan syariat yang dibawa oleh Rasulullah, jika sholat kita ini sesuai dengan tuntunan yang dibawa oleh syariatnya Rasulullah, jika umrah kita, haji kita, zakat kita, sedekah kita, semua sesuai dengan tuntunan Rasulullah, maka sesungguhnya ibadah kita termasuk ibadah yang menggunakan hati yang selamat, hati yang bersih. Betapa pentingnya hati ini, betapa pentingnya kondisi niat ini, sampai-sampai Rasulullah sekali lagi ingatkan, imanan wahtisaban. Hanya karena itu, bukan karena yang lain. Karena iman dan wahtisaban itulah kita berpuasa, sehingga menyebabkan kita ini bertakwa dan menyebabkan kita ini mendapatkan ampunan dari Allah. Semua dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Sebagai pengingat, agar kita hati-hati dengan hati, hati-hati dengan hati, ada sebuah riwayat hadis yang cukup panjang, tetapi sangat mendebarkan dan sangat menggetarkan. Bahkan yang menyampaikan hadis ini, yakni Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ketika menyampaikan hadis ini, Abu Hurairah itu sampai menangis bercucur-cucur. Bahkan dalam suatu riwayat disebutkan Abu Hurairah ini sampai pingsan. Saking dahsyatnya hadis ini. Dahsyat sekali. Menggetarkan sekali. Dan ini kita harus mencermati dengan hati-hati. Karena ini berkaitan dengan hati. Hadis yang panjang ini bercerita tentang 3 orang hebat. Yang pertama adalah orang yang mati syahid karena jihad. Yang kedua adalah orang yang ahli ilmu, ahli Al-Quran. Dan yang ketiga adalah orang yang ahli sedekah. Secara umum, isi hadis ini seperti ini. Dipanggillah orang yang mati syahid itu, yang berjihad itu, yang meninggal berdarah-darah itu. Ditanya oleh Allah tentang kenikmatan-kenikmatan yang sudah didapatkan di dunia. Saya mendapatkan kenikmatan ini. Dan saya gunakan nikmat ini untuk berjihad di jalan wahai Allah, sehingga saya mendapati kondisi mati syahid. Semata itu karena engkau, semata itu karena mengharap ridhamu. Tapi Allah kemudian balas dengan jawaban yang sangat menghentak. Dusta. Dusta. Kamu berjihad bukan karena aku, bukan karena Allah, tetapi karena engkau ingin disebut sebagai pemberani, karena engkau ingin disebut sebagai pahlawan. Dan sebutan seperti itu sudah kamu dapatkan di dunia. Maka terlemparlah orang yang berjihad itu ke neraka. Naudzubillah min dzalik. Amalnya sedemikian besar itu ternyata menggelincirkan pemilik amal itu terpeleset ke neraka karena ketergelinciran niat. Orang yang kedua dihadirkan, yakni orang yang ahli ilmu, orang yang menguasai Al-Quran. Ditanya tentang kenikmatan-kenikmatan yang didapatkan di dunia. Saya mendapatkan kenikmatan-kenikmatan seperti ini. Kenikmatan itu saya pakai untuk belajar ilmu, belajar Al-Quran. Semata karena engkau ya Allah, mengharap ridhamu. Dijawab pula, dusta. Engkau belajar ilmu karena ingin disebut sebagai orang alim. Engkau menguasai Al-Quran karena engkau ingin disebut sebagai qari. Dan sebutan seperti itu engkau sudah nikmati di dunia. Maka terpelesetlah orang yang kedua ini pula. Orang yang ketiga didatangkan, yakni orang yang ahli sedekah.
Ditanya tentang kenikmatan-kenikmatan yang didapatkan itu, dan dijawab oleh yang bersangkutan, saya mendapatkan kenikmatan-kenikmatan ini dan saya gunakan kenikmatan ini untuk bersedekah, menggunakan harta saya untuk bersedekah semata karena mengharap ridhamu wahai Allah. Disebut pula dusta. Dusta. Kamu berinfak, kamu bersedekah karena ingin disebut dermawan, karena kepengen disebut loman. Dan sebutan seperti itu sudah kamu dapatkan di dunia. Dan orang yang ketiga itu pun terpeleset neraka. Lalu juga amalan-amalan hebat seperti itu bisa mengantarkan seseorangnya menjadi pental korek api neraka. Lalu bagaimana dengan puasa kita? Puasa kita ini. Maka kalau puasa kita ini kita tidak jaga hati kita, tidak lurus niat kita, semata imanan waktu saban, sungguh saya pun pribadi sangat khawatir. Jangan-jangan kita bernasib sama seperti orang yang diceritakan dalam hadis itu. Itu sebabnya perlu kita terus-menerus meluruskan hati kita ini, niat kita. Berpuasa bukan karena yang lain-lain. Para ibu, kadang-kadang kita juga digoda. Berpuasa, Bu, bukan karena pengen langsing. Berpuasa itu semata karena Allah. Langsing itu efek samping. Berpuasa itu bukan karena ingin mendapatkan pujian dari manusia. Hati-hati adik-adikku. Kadang-kadang kita ini sudah jelang maghrib, tangan kita agak usil. Kita buka kamera, kemudian kita fotoi berbagai jenis takjil itu. Dan kemudian kita upload ke media sosial. Loh Ustaz, itu kan tidak apa-apa. Ya memang tidak apa-apa, asal hatinya terjaga. Tidak apa-apa. Tapi masalahnya adalah orang yang sering upload di media sosial itu kadang-kadang bolak-balik lihat uploadannya. Piro jempol lagi? Kok gak ono sing jempol? Saya hanya khawatir jangan-jangan kita ini tergelincir kepingin mendapatkan jempol bahwa kita ini puasa. Maka sungguh ma'asyiral muslimin rahimakumullah, saya mengingatkan diri saya sendiri dan penyedangan semuanya, mumpung Ramadan masih di awal-awal ini, di pekan-pekan awal ini, mari senantiasa kita luruskan niat kita. Sampaikan ilmu yang seperti ini kepada anak-anak kandung kita, kepada pembantu kita mungkin juga yang ada di rumah, mungkin kepada mbahnya anak-anak, kepada buliknya budenya, agar kita semuanya nanti diberi kesempatan oleh Allah mempunyai derajat bertakwa. Setelah Ramadan ini kita punya derajat bertakwa dan kita mendapati kemenangan, mendapati surga, supaya kita nanti bisa mendapatkan surga sekeluarga, jamaah masjid ini juga bertetangga di surganya Allah SWT. Jadi sekali lagi, hati yang bersih, qalbun salim, itu adalah hati yang semata karena Allah, tidak terkotori oleh syirik, tidak terkotori oleh riya, dan hati yang manut pada syariat yang dibawa oleh Rasulullah. Metodologi untuk mengecek hati kita agar hati kita senantiasa terpelihara dalam hati yang disebut dengan qalbun salim itu adalah, pertama, gunakan pertanyaan mengapa saya beribadah, dan yang kedua, bagaimana saya beribadah. Mudah-mudahan nasihat yang sedikit ini bermanfaat untuk senantiasa mengontrol hati kita, sehingga kita bisa menuntaskan Ramadan ini semata karena imanan, waktisaban, dan kita semuanya yang rawuh pada kesempatan kali ini mendapatkan janji Allah diampuni seluruh dosa-dosanya yang telah lalu, insyaallah. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Saya tutup, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.